Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Baik. Baik. Semoga sehat selalu. Iya, bener banget. Ada yang berbeda dari YouTube-nya PPSDM BNN RI? Mhm. Izin Pak, karena biasanya kita upload kegiatan, kali ini ada yang beda. Ya. Kali ini duduk bareng kita mau ngobrol. Oh, Yeay. suasana santai. Iya Santai. betul Pak. Jadi buat teman-teman PPSDM yang biasa ngelihat YouTube-nya PPSDM, Yap. sekarang kita nih lagi ada di tempatnya podcast PPSDM. Mantap. Wih, yang baru Keren, teman-teman. keren. Keren kan? Keren dong. Keren banget ya. Iya kan? Oke. Dan kali ini nggak cuman ini aja yang baru, tapi pembahasannya juga pasti akan selalu fresh gitu ya. Bareng sama Bapak Kepala PPSDM BNN RI, ada Bapak Sindu Setiatmoko SEMM. Halo Pak, Halo apa Pak. kabar? Kabar, Angga? Baik kok, Pak. Ya. Jadi untuk kita sekarang ini kita akan coba membahas nih teman-teman tentang program-program yang ada di PPSDM, karena mungkin teman-teman yang ada di luaran sana kan kalau ngelihat YouTube-nya PPSDM itu kadang-kadang cuman orang pelatihan doang, cuman kita tentang pelatihan. Nah, sekarang nih buat Yap. teman-teman yang kalau misalkan mau tahu nih apa aja sih programnya di PPSDM, nah kita datengin langsung ahlinya, ahli Betul. dari para ahli. Betul ya kan? Suhunya PPSDM. Suhunya nih, PPSDM ya nih, kan? otaknya PPSDM teman-teman. Betul. Jadi Pak, ini program pelatihan apa aja sih sebenarnya yang sudah dilaksanakan oleh PPSDM BNN RI gitu? Ya. Sebenarnya saya sebagai kepala PPSDM itu sebenarnya ingin memajukan seluruh pegawai itu adalah sebenarnya berkaitan dengan kompetensi teknis ya. Nah, itu yang menjadi unggulan sebenarnya. Kalau kompetensi manajerial itu sudah dilakukan oleh lembaga administrasi negara, dikembangkan oleh lembaga administrasi negara. Kemudian kompetensi sosial kultural juga itu Menpan juga terlibat di sana ya. Nah, saya sebenarnya ingin mengunggulkan kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis itu berkaitan dengan kalau di BNN itu bidang pencegahan, bagaimana kompetensi dalam hal penyuluhan, ya kan, ada penyuluh narkoba di sana. Bagaimana di bidang pemberantasan ada penyidik BNN, mereka tentunya akan menambah kompetensi di sana. Kemudian di rehabilitasi itu ada konselor adiksi dan asisten konselor adiksi dan sebagainya. Itu. Jadi sebenarnya saya lebih konsen kepada pelatihan teknis dan dalam rangka mengisi kompetensi teknis itu sebenarnya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi pelatihan teknis yang paling banyak di sini karena menurut kata Pak Sindu tadi itu kalau misalkan pelatihan manajerial itu sudah ada tempatnya teman-teman. Jadi di kita itu SDM-nya kita perkuat di bidang teknisnya saja gitu. Nah, untuk tahun 2021 ke 2022 nih Pak, itu apa yang berbeda sih programnya Pak? Ya. Sebenarnya sejak saya di sini saya udah lama loh. Oh iya, udah. Udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Udah betul. terkenal Udah banget loh hampir Pak. 8 tahun Iya betul. ya. Saya sebenarnya di sini membangun ya di awal saya masuk itu sudah mengakreditasi. Bahkan kita sudah reakreditasi ulang, kita bisa dapat nilai A. Wih, tepuk tangan dulu teman-teman. Ih, keren banget. Nah, itu kemudian itu di 2015 sampai perjalanan ada reakreditasi dan sebagainya. Kemudian juga di kompetensi teknis itu saya sudah membuat sebuah klaster ya. Apa pelatihan pencegahan, apa pelatihan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan sebagainya sampai pemberantasan. Nah, yang berbeda sekarang tentunya saya lihat pandemi ini juga membawa hikmah bagi PPSDM. Oh, gitu. Oke. Benar, karena tadi ditanya 2021 2022 ya kan. Nah, itu pandemi membawa hikmah, saya bisa menghasilkan anggaran PPSDM dikit loh gitu kan. Oke Pak. Tapi kita bisa dengan adanya inovasi-inovasi dilakukan, itu perubahannya di 2021 itu cukup signifikan. Iya, benar banget. Bayangkan hampir semua pegawai itu bisa kita latih di sini ya kan, dengan cara LMS kita sudah punya, kita sudah terbangun LMS. Oh, ada LMS ya, Pak? LMS sudah terbangun, kita
pembelajaran mandiri, kita siapkan modul-modul di sana, kemudian kita ada e-learning, ya, Oke. sehingga datang ke sini cuma praktek. Oh. Itulah yang saya unggulkan. Jadi di 2021-2022 itu kita sudah melakukan blended learning, Oh. ya, itu yang utama. Jadi di sini juga karena P4GN itu hanya bicara tentang pencegahan dan pemberantasan, padahal di dalam itu banyak, Oh, ya kan? banyak Ada banget. rehabilitasi, ada pemberdayaan masyarakat. Saya harapkan nanti di sini sudah berubah di sini. Bidang pencegahan kita yang beda apa? Kita udah banyak podcast seperti ini. Oh iya benar-benar. Jadi semua tersalurkan, ya, penyuluh-penyuluh, dan kita saring itu dari 120 orang, Oke. ya kan, mengikuti pembelajaran mandiri, kemudian coaching, mentoring, akhirnya diundanglah praktek. Oh mantap. Nanti kita dalam ini kita ada program yang namanya Rabu Bicara. Nah, Oh. Itu yang beda. Itulah teman-teman pencegahan itu bisa, ini adalah ruang, ya kan. Selain kami nanti juga mengisi para wideswara di sini. Oh iya benar. Selain itu, tapi kita sudah berikan kesempatan pertama adalah para penyuluh narkoba. Betul. Ya kan? Sebanyak 20 orang tahun ini. Kita lihat deh, kita tunggu nanti. Ya tanggal mainnya. Ada kejutan-kejutan nih teman-teman. Ada Jadi kejutan lainnya. ada surprise ya. Iya. Betul. Nah, kedua kita evaluasi dari bidang pemberantasan SDM bidang pemberantasan itu sebenarnya sebelum saya di sini itu sudah dilatih. oh. Tapi belum diukur kompetensinya, manfaatnya seperti apa. Oke. Iya. Ya. Nah, ini kita sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini memang bagi penyidik BNN ini kompetensi ini perlu sekali. Iya. Ya kan? Makanya sampai saya menyiapkan 8 tembak loh. Oh. Itulah gunanya untuk para penyidik BNN berlatih, ya kan? Tadinya kita menginduk ke Polri Iya. di Megamendung, tapi kita sudah bisa sekarang. Penyidik BNN berbeda dengan penyidik yang ada di luar. Wis mantap. Penyidik narkotika. Iya benar. Di luar penyidik para kriminal, Iya, betul. reserse dan sebagainya. Kita beda, ilmunya oke, kita pelajari, tetapi kita penyidik narkotika lebih lengkap lagi. Lebih lengkap. Harus lebih lengkap lagi karena Praktek lapangannya beda ya Pak. Iya. Dan itu menyangkut bisa kriminal, bisa terorisme, bahkan bisa nanti menyangkut narkotika. Itu makanya ada yang namanya RPE. Oh. Itu kita langsung praktek dan itu dari 120. Oh. Bayangkan kita hanya mengambil 90 sementara. Dan kita terus dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Gitu. Oh, wis mantap. Mantap banget nih. Berarti proses seleksinya juga ketat, Ketat. materinya juga oke, dan bahkan Iya. kita secara mandiri sudah mampu melatih untuk kompetensi teknis gitu ya Pak Betul. ya. Jadi di bidang pencegahan dan pemberantasan itu nanti menurut saya lebih bergengsi. Woi. Walaupun bidang-bidang lain nggak kalah Nggak nanti. kalah bergengsi ya Pak ya. Karena mereka misalnya direhabilitasi, mereka punya lembaga rehab. Iya betul. Nah, tinggal mereka dimagangkan di sana gitu kan. Oh, iya Nah, gitu. itu sebenarnya saya juga tidak menutup kemungkinan untuk membangun juga. Oh, Nah, gitu. benar. Wah, give applause dulu dong buat PPSD. Wah. Ya. Jadi Oke, jadi banyak ya teman-teman ya. Jadi dari pencegahan di bagian depannya nih, frontnya dari BNN itu kita Betul. latih juga. Terus bagian yang pemberantasan juga kita latih nih Betul. teman-teman. Jadi semua di sini lengkap. Ada tempat menembaknya, Betul. ada tempat untuk menyuluhnya, dan juga itu di compact sama Pak Sindu untuk jadi pelatihan yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di BNN itu untuk terjun ke lapangan teman-teman gitu. Dan tambah lagi dok, Ya, kita gimana, Pak? ada sosial kultural, itu nggak kalah pentingnya. Nah, itu nggak kalah Jadi penting. bagaimana membangun budaya kerja yang ada di sini, merubah pola pikir di sini. Ya kan? Benar. Kita harus mengedepankan BNN ini dikenal oleh dunia bila perlu. Iya, Ah. benar Pak. Sebenarnya kita ke masyarakat bagaimana memperkenalkan lagu BNN ini udah bagus itu. Narkoba adalah musuh negara. Keren kan? Iya, benar. Ini harus digaungkan. Betul. Nah, sehingga program ini bagaimana memperkuat BNN ini yang sudah punya modal. Artinya punya
punya sebuah kekuatan, ini diperkenalkan ke masyarakat. Oh Ini iya. kan udah berpikir situ juga. Bener Pak. Untuk kemudian senyum sapa salam itu juga ini yang berbeda di tahun 2021 dan di 2022. Ya. Oh, gitu, mantap. Jadi lengkap nih teman-teman ya, ada 3S, ada segala macam. Betul. Pokoknya Ya. pokoknya di dalam PPSDM kalau misalkan teman-teman mau apa, kita ada gitu. Langsung aja kalau misalkan mau tanya-tanya gitu ya, bisa langsung hubungi aja orang PPSDM, betul Iya, nggak Pak? betul. Nah itu dia, Nah, untuk di samping tahu. itu kita bangun juga perkonsultasian. Nah, Bagaimana menambah kompetensi. betul. Ya kan? benar, Pak. Begitu juga asistensi. Asistensi. Bagaimana meningkatkan kinerja. Ya betul. Oh. Bagaimana menambah talenta. Oh. Oh, udah lengkap, Lengkap. di situlah. Jadi paket lengkap ya Pak ya, bukan Iya. cuman apa namanya McD doang yang ada paket Iya. lengkapnya Pak. Kita juga mempersiapkan SDM-nya. SDM ya, SDM di PPSDM kita siapkan. Iya, Ya kan? benar. Perlahan-lahan kita akan lebih baik. Amin. Makanya motonya itu menjadi lebih baik. Iya, benar banget. Simple sekali. Menjadi lebih Tetapi baik. mengarah ke sana itu harus punya komitmen tinggi. Iya, benar. Dan integritas pasti ya Pak Dan ya. integritas Iya. tentunya. Jangan dilupakan integritasnya ya. Terus ini Pak, kalau misalkan tadi udah paket lengkap banget nih Pak, ada pemberantasan, ada penyuluhan, terus habis itu ada sosial kultural juga gitu ya. Kalau di bidang pemberantasan sendiri Pak, kemarin kan ada tuh beberapa kali di sini pelatihannya. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detail gitu ya ke kita yang sedang berjalan itu apa, lalu outputnya sebenarnya apa sih Pak? Ya. Jadi kalau di bidang pemberantasan ini juga kita harus melihat ada tahap-tahap atau levelnya ya. Ya sampai dia tuh mahir seperti apa kan gitu kan. Tapi yang pertama ini sebenarnya harus mengisi kompetensi teknis dan juga kompetensi dasar ya bagi para penyidik. Nah, penyidik-penyidik BNN ini itu kan yang pertama dia harus tahu tugas penyelidikan itu apa sih? Oh. Nah, itu sudah diperkenalkan. Kemudian dalam tugas penyelidikan, hasil akhir penyelidikan itu apa sih? Oh. Akhirnya pada penyidikan itu apa? Jadi lengkap, ya kan? Jadi mereka ini sekarang yang RPE ini sebenarnya tugas bagaimana penyelidikan itu dilakukan, kemudian ditangkap, kemudian bagaimana proses penyidikan selanjutnya. Iya. Tapi ini praktek-praktek ini perlu, itu yang dikedepankan, Iya, begitu. iya, benar, Pak. Itu yang berbeda. Ya. Itu yang paling berbeda biar nanti di lapangan juga jadi Iya, unggul dan mampu unggul. melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan ya. memahami Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, Benar itu banget. dia. Mantap ya. Yang Mantap penting banget. yang penting sekarang karena sekarang gini teman-teman, karena sekarang tadi sudah berjalan pelatihan RPE yang dibuka oleh Pak Kepala dan juga ditutup oleh Bapak Deputi pemberantasan gitu teman-teman. Jadi sekarang masih angkat-angkatnya nih kalau misalkan RPE, kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mau menanyakan itu gitu ya. Betul sekali. Dan mungkin gini Pak, kalau misalkan apa namanya tadi kan kita bicara teknis nih Pak ya. Iya. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir oh berarti di PPSDM tuh cuma teknis doang ya. Iya. Dan mungkin Bapak bisa jelasin nih pelatihan manajerial apa sih yang kalau misalkan di sini tuh juga diadakan gitu loh Pak. Oke, ya. Pelatihan manajerial itu sebenarnya kita sudah terakreditasi. Oh gitu Ya Pak kan? ya. Mulai dari calon-calon eselon 3 atau yang sudah menduduki eselon 3 sekarang sebutannya administrator, Administrator. itu kita sudah akreditasi ya. Oke. Di situ ada namanya pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian juga di dalam PKP ya. Dulu namanya Diklat P4 itu juga para pengawas ya, eselon 4 itu juga kita sudah ada. Dan itu sudah terakreditasi dan kita sudah melaksanakan itu. Oh. Nah, cuman yang tadi yang berbeda lagi nih, Dok. Apa tuh Pak? ini Berbedanya Apa di tuh? 2001 kita sudah diberikan kesempatan kepercayaan oleh lembaga administrasi negara melaksanakan PIM 2 yang sekarang disebut dengan PKN 2. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Eselon 2. Wih, mantap banget. Mantap banget ya. Dan itu 2021 alhamdulillah semuanya lancar ya. Oh, jadi Kemudian sudah dilaksanakan 60 orang. Ada peserta tamunya gitu kan. Karena kalau di nasional itu harus ada peserta tamu. peserta tamu Pak ya. kan? Oh,
Jadi gitu. bukan hanya BNN saja. Nah, sekarang 2022 sudah berjalan. Nah, kita 2 tahun inilah mungkin ini menjadi apa namanya utama kita pertama juga ya kita melaksanakan, dan selebihnya mungkin tahun-tahun berikutnya kita akan kembali lagi untuk menyelenggarakan untuk PKA dan PKP sementara. Tapi setelah 2 tahun ini mudah-mudahan kita sudah terakreditasi nantinya. Amin. Amin, amin, Semoga, amin, Pak. Nah, amin, itu. amin. Untuk Ya. PKN 2 yang sekarang juga masih Iya. berjalan ya Jadi Pak ya. Saya memikirkan juga secara manajerial, karena semua yang menjabat di BNN itu harus mengalami yang namanya pelatihan kepemimpinan. Nah, itu dia. Supaya juga lebih mateng gitu ya Iya, Pak ya. supaya bagaimana pengambilan keputusannya, bagaimana dia cara berkomunikasinya, ya kan, Iya, kerjasamanya, Betul. dan berkolaborasi. Nah, itu juga yang penting, kolaborasi ya. Terus kalau tadi ngomongin PKN 2 Pak, Ya, itu kan untuk eselon, pejabat eselon ya Pak. Nah, ini nih di level yang paling berbeda juga nih Pak. ya. Yang banyak virtualnya tapi ada juga kesininya latsar Pak. Nah itu kayaknya kemarin ada yang berbeda nih Pak dari latsar-latsar yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan latsar yang dilaksanakan sekarang gitu Pak. Iya, ini kan pada waktu Latsar 2021 kita selenggarakan, ini sebenarnya paket COVID ya. Nah itu dia Pak, angkatan COVID Pak ceritanya. Atau disebut angkatan COVID. Jadi sebenarnya desainnya bisa blended learning, tapi pada waktu itu PPKM-nya ketat Iya sekali. betul, Nah, itu levelnya sehingga, tinggi ya Pak. Nah, itu yang berbedanya di situ. Jadi memang mereka yang di 2021 tidak bisa ya secara tatap muka itu kan, yang walaupun kurikulumnya sudah begitu, tapi ya apa boleh buat, memang itu ada kelemahan ya gitu kan. Mereka tidak bisa saling menyapa begitu loh, tidak bisa saling mencolek. Gitu lah. Itu kan Saling berkenalan lebih saling dalam ya Pak ya. berkenalan gitu kan. Hey, so gitu. Nah, ini memang itu salah satu apa namanya kekurangannya gitu. Tapi saya tidak apa namanya tidak lepas begitu saja. Saya upayakan di Cawang ini yang berada di BNN pusat itu kita laksanakan. Oh, Ya, gitu. tetap kita laksanakan walaupun memang ya agak kurang lah kurikulum itu gitu Ya, ya, kan, tapi tetap kita bisa melaksanakan Laksanakan Pak ya. dalam rangka dia juga membangun sosial kultural. Oh. Tetapi alhamdulillah di tahun 2022 ini semuanya bisa terlaksana secara blended learning. Nah Tatap mukanya ada gitu kan. Nah, itu. virtualnya Virtualnya juga ada ya, Pak ya. gitu. Jadi komplit. Betul, di Latsar 2022 itu adik-adik dari Latsar 2021 mengatakan bahwa kasihan deh loh. Lebih ke iri gitu ya. Gak bisa ketemu Nggak bisa ketemu teman-temannya. teman-teman yang di luar Tapi kota. SDM yang di PPSDM itu sudah jadi pengasuh. Karena udah tahu gambarannya dan Gambarannya, Pak, sebagainya. ya. Dan diapresiasi ya. Iya betul Pak. Sudah diberikan pelatihan pastinya Pak ya. Latihan terus, harus melalui training of facilitator. Nah. Kita lakukan workshop. Benar banget. Gitu. Untuk pengasuh-pengasuhnya. Pengasuh ya. Kita ada 18 pengasuh yang punya kompetensi teknis khusus Nah, itu dia. masing-masingnya. Oke. Itu dia latsar ya. Itu latsar dan juga pelatihan manajerial nih Yap. teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman jangan takut. Kalau misalkan pun mau manajerial di sini pun bisa tenang, karena dari semua KL dan juga lembaga bisa hadir di sini, nanti akan kami undang dan kami buat acaranya gitu Betul, teman-teman. difasilitasi dari PPSDM BNN RI ya. Kita lanjut nih Pak, sudah pemberantasan, sudah manajerial tadi PKN, sudah latsar juga. Lanjut dokter, yang terakhir nih yang jadi gongnya nih, yang paling ada surprise-nya nih, apa nih kira-kira ya? Nah, yang terakhir tuh Pak, biasanya bagian gagasan podcast ini nih awalnya tuh dari mana sih Pak? Itu Gitu. tuh yang jadi pertanyaan itu tuh Gitu. sampai muncul ada podcast ini ya. Adanya podcast yang sekarang teman-teman bisa lihat tempatnya bagus Betul, banget, betul. direncanainnya matang banget, terus Betul alat-alatnya sekali. pasti nomor 1 teman-teman ya Betul. kan. Ya.
Oke, ini sebenarnya harus disimak bagi para penyuluh narkoba. Ya, ini harus disimak. Jadi tugas para penyuluh narkoba itu kan memberikan informasi, ya kan, memberikan edukasi. Coba bandingkan kalau nggak ada podcast, kalian semua hanya bicara konvensional, tatap muka, ya kan. Nah, ini kan tidak bisa masif. Ya, betul, Pak. Saya pikir ini adalah masif. Kepala BNN kita punya semangat bahwa semua harus dilakukan secara masif. Gitu. Soft power approach. Bagaimana masyarakat bisa sampai ke masyarakat, maksud saya. Betul. Bagaimana program ini bisa sampai ke masyarakat. Makanya sekarang apalagi di era digitalisasi. Nah, Itu penting sekali. penting banget, Jadi Pak. konvensional itu saya rasa harus tinggalkan. Migrasi dari cara konvensional ke digital. Iya. Salah satunya podcast. Oh, gitu. Dan juga dituntut kan di BNN ini, kepala BNN luar biasa. Ya kan? Mengunggulkan semua sosial media yang ada itu masuk. betul. Begitu. Jadi ingat para penyuluh narkoba ini harus kita manfaatkan. Ini tempat latihan di BNN. Bukan untuk melakukan informasi dan edukasi, tidak, tetapi sekaligus ya kan, sambil berlatih, ya kan. Learning by doing. Kan itu. Learning by doing. Sebenarnya di sini juga bisa dimanfaatkan di JF yang lainnya, silakan. Benar, Pak. Ada konselor mau ngobrol di sini, boleh. Boleh. Boleh banget Ada ya, Pak. korban diundang di sini, boleh untuk Iya, kita. benar, Pak. Kenapa Benar. tidak? Jadi nggak cuman untuk penyuluh doang, Nah, Pak ya. betul. Gitu. Jadi untuk semua juga Untuk bisa, Pak ya. semua bisa. Gitu. Siapa yang hadir di sini sebagai tamu itu bisa kita tarik ke sini untuk bicara. Benar banget. Kenapa tidak? Iya, benar, Pak. Nah, gitu. Jadi Karena kita harus out of the box. Harus out itu dia. of the box. Betul. gitu ya teman-teman. Jadi siapapun yang punya kreasi atau juga ingin ingin untuk melakukan pencegahan ataupun segala macamnya itu bisa di podcast kami, Ya. teman-teman. Betul Gitu. Dan kalau tadi ngomongin soal surprise-nya nih Pak, tadi kan ada diselentingin Rabu Bicara. Nah, ini yang harus teman-teman tahu nih soal Rabu Harus Bicara. ditunggu setiap Rabu bicara. Iya. Jamnya kita tentukan nanti. Betul. Oke. Yang jelas di pagi hari. Nah, nanti kita bakal ada setiap Rabu ya Pak. Ya. Nanti diinformasikan lebih lanjut pastinya juga di media sosial Ya. PPSDM BNN RI gitu. Jadi tunggu aja teman-teman, jangan Yap. kemana-mana ya. Tetap Speed di- up, never let up. Jadi harus masif, harus speed up, never let up. Iya. Betul ya. Terus gini Pak, untuk yang terakhir kali tadi kan udah ngajakin teman-teman buat ikutan Rabu Bicara. Jangan lupa setiap Rabu di pagi hari ya Iya, Pak. Nah di pagi mungkin closing statement dari Kepala PPSDM BNN RI Pak Sindu. Iya. Silakan Pak. Baik, saya rasa sekarang eranya kita sudah mengembangkan diri, ya, sudah menambah kompetensi, tidak harus menunggu dilatih, ya, tetapi kita mengisi kompetensi apa yang kurang dalam diri kita. Ini sebenarnya di era kita sekarang ini kita harus itu yang harus kita majukan. Saya sebagai Kepala PPSDM berharap seluruh yang bergabung dalam PPSDM ini harus menambah kompetensi demi kemajuan BNN RI. Speed up, never let up. Wih, mantap. Tepuk tangan dong. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari awal pembicaraan kita, jadi pada intinya adalah ini sekalian pembukaan untuk Rabu Bicara, Pak ya. Betul sekali ya. Tetap ya, tetap. Tetap harus Rabu Bicara. Harus Rabu Bicara. Tiap Rabu ya. Jangan kemana-mana. Oke. Kalau gitu karena sudah ya Pak kita bahas soal pengembangan SDM BNN gitu ya dari pelatihan teknis manajerial sudah lengkap. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. hadir. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Angga. Siap, terima kasih Bapak. Baik teman-teman, itulah terakhir pembicaraan kita dengan Kepala PPSDM BNN RI yaitu Pak Sindu Setiatmoko SMM yang mungkin beliau dengan jam yang padat dan juga aktivitas yang sangat padat sekali masih bisa disempatkan untuk ketemu teman-teman yang ada di sosial medianya PPSDM BNN Betul RI sekali. gitu.
Jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Rabu Bicara setiap Rabu, nantikan di YouTube PPSDM BNN RI, kita akan upload, kita akan kasih infonya juga di sosial media PPSDM BNN RI. Oke, yang terakhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.